Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alimu al-allamatu al-bahrul fahamatu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimahaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Hajarin, qala sampun ngendika sapa Imam Ibnu Hajar, gurunya As-Suyuti, mengomentari 8 interpretasi kemungkinan dari ungkapan salah satu redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik itu. Wa fi ghalibi hadhihi al-ihtimalati, lan iku ing dalem kaprae pira-pira kemungkinan makna menika takallufun utawi rasa berat. Maksudnya itu sedikit agak mengada-ngada. Takalluf itu sikap agak ya sedikit mengada-ngada, mungkin begitu. Jadi agak berat gitu di hati menafsiri ungkapannya Anas bin Malik yang ada hasrnya, bahwa yang mengumpulkan Al-Quran itu atau yang terkenal sebagai hufaz dan periwayat Al-Quran itu hanya terbatas pada 4 orang itu. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu mayoritas, katanya Ibnu Hajar, itu banyak ya ada unsur mengada-ngadanya sedikit lah. Mengada-ngada bukan berarti berpura-pura, tapi memaksakan gitu lah ya. Kemungkinan-kemungkinan itu agak sedikit memaksakan menurut Imam Ibnu Hajar. Walasiyamalan, apalagi al-akhiru, walasiyama al-akhir, apalagi yang terakhir. Jadi jam'ul Quran yang dimaksud adalah as-sam'u wa ta'atu wal amal bihi. Jadi yang dimaksud jam'ul Quran itu ya mendengar, ya taat, ya mengamalkan, itu maksudnya. Kalau diterapkan kepada ungkapannya Anas bin Malik, berarti yang mendengar, yang mentaati dan mengamalkan hanya 4 orang. Dan itu lebih jauh lagi. Jauh itu maksudnya jauh dari kebenaran. Jadi ada yang lain lah katanya. Jadi dari 8 pertimbangan itu ada yang lain. Saya coba buka-buka syarahnya Bukhari yang ada di Maktabah Syamilah itu, memang redaksinya persis seperti yang dikutip oleh As-Suyuti ini. Jadi 8 kemungkinan itu ada gitu. Tapi di bawah itu As-Suyuti membedakan. Jadi ada yang qaulnya Imam Ibnu Hajar sendiri, yaitu ya ini. Qala ngendika terusane, qala ngendika sapa Imam Ibnu Hajar, waqad dhahara li ihtimalun akhar. Waqad dhahara, lan teman-teman sampun tampak li kangge kula ihtimalun, apa kemungkinan akharu kang liya, ada tafsir lain. Wa huwa lan utai ihtimalun akhar anal murada iku sak temene ingkang dipun maksud dengan lam yajma'u ghairuhum itu, ungkapan itu yang dimaksud adalah isbatu dzalika lil khazraji dunal ausi faqat. Jadi menetapkan hal itu maksudnya pembatasan
hufadzul Quran, gelar hufadzul Quran dan ruwatuhu terhadap 4 orang itu lil Khazraji untuk suku Khazraj dunal Ausi faqat, bukan Aus saja, bukan suku Aus saja. Dua suku ini kan dalam sejarah itu tengkar terus sampai datang Islam, akhirnya didamaikan oleh Rasulullah. Sama-sama suku imigran sebenarnya dari Yaman, mereka mendiami Yathrib yang terus tengkar terus. Katanya sih seibu, Khazraj sama Aus ini saudara seibu. Mereka tengkar terus, datang Rasulullah disatukan dengan nama Ansor. Jadi kesukuan memang sejak dulu ingin dibuang sama Rasulullah, ingin dibuang jauh-jauh. Meskipun kita tetap harus mengakui bahwa syu'uba wa qabaila li ta'arufu itu memang begitu, ada kesukuan dan ada etnis itu ada, tapi tidak perlu menjadikan itu sebagai kebanggaan yang berlebih. Harus ada hal yang lebih dari sekedar suku untuk menyatukan kemanusiaan. Maka dua suku ini oleh Rasulullah disatukan dengan nama Ansor. Sementara suku-suku yang lain yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah oleh Rasulullah dinamain Muhajirin, kaum emigran, maksudnya yang hijrah bersama Rasulullah dari Mekah ke Yathrib. Nah, itu usaha-usaha yang dilakukan Rasulullah untuk menghapus kesukuan. Jadi sikapnya kita sebagai umat Islam ini mungkin ya seperti ini cara menilainya, seperti yang ada di Dalail itu. Al-muhajirin alladzina hajaruhu fi nusratihi. Orang muhajirin itu adalah orang-orang yang berhijrah untuk menolong Nabi. Sebaliknya orang Ansor, al-Ansor alladzina nasaruhu fi hijratihi, orang-orang yang menolong Nabi dalam hijrahnya. Jadi sama-sama baiknya gitu. Fa ni'mal muhajiruna wa ni'mal ansor, itu di hizib ke terakhir di hari Sabtu mungkin ya. Di Dalail itu ada. Itu sikap yang sportif lah, seperti yang seperti yang dicita-citakan Rasulullah gitu. Jadi ini sebenarnya kemungkinan lain itu adalah menetapkan. Jadi Imam Ibnu Hajar membaca adanya kemungkinan itu, menetapkan gelar pembatasan hanya kepada 4 orang itu yang kesemuanya dari suku Khazraj. Sebenarnya itu menetapkan gelar hufat dan ruwat itu terhadap suku Khazraj, bukan Aus saja, karena ada ungkapan sebelumnya yang menyatakan bahwa Aus ini begitu dominan gitu. Suku Aus itu begitu dominan sehingga kemudian ungkapannya Imam Imam Anas bin Malik menyatakan itu untuk menolak bahwa ora Aus tok Khazraj ya duwe ngono ya. 4 orang dari suku Khazraj yang istimewa ya gitu. Jadi itu kemungkinan yang saya kira ya bukan bagus lagi ya, analisanya sampai ke sana itu Imam Ibnu Hajar. Kan sangat jauh kemungkinan bahwa Ibnu Hajar tidak paham sejarah, kan tidak mungkin. Jadi jelas paham lah itu. Maka dari itu, karena kepentingan maksudnya itu hanya isbatu dzalika lil Khazraj dunal Ausi faqat, bahwa sifat pembatasan lam yajma'hu ghairuhum itu hanya ditetapkan bagi Aus, itu ditolak oleh pernyataan Imam Anas bin Malik itu bahwa gelar itu
maksudnya ungkapan itu adalah menetapkan gelar khufat dan ruwat itu untuk Khazraj, bukan hanya untuk Aus. Gitu, kira-kira gitu. Karena Aus begitu membanggakan itu gitu. Karena itulah falayun fa, maka tidak dinafikan zalika apa mengkunu gelar khufat dan ruwat itu anwairil qabilata, ini saking sakliyane dua qabilah minal muhajirin, dari orang-orang muhajirin, kaum muhajirin, yang notabene ya mereka juga punya suku-suku juga, orang-orang muhajirin itu, termasuk Abu Bakar yang ikut hijrah itu kan kaum muhajirin juga, kan punya suku juga, tapi kan diusahakan dibuang sukunya itu. Kenapa kok hanya tidak dibatasi pada suku Aus saja, bahkan Khazraj juga terlibat dalam gelar khufat dan ruwat itu? Alasannya lagi li'annahu krana sak temene Imam Anas bin Malik itu kala ngendika sapa Imam Anas bin Malik dzalika ing mengkono-mengkono ucapan, yakni lam yajma'hu ghairuhum itu fi ma'radil mufakharati bainal Ausi wal Khazrati, ing dalem arena al mufakharati saling berbangga suku, bainal Ausi ing antarane suku Aus wal Khazrati lan suku Khazraj. Jadi dia mengucapkan itu ya, anak Imam Anas bin Malik itu dalam konteks berbangga, dalam konteks membanggakan antara suku Aus dan suku Khazraj, dalam konteks itu gitulah. Pembandingnya ini oleh Imam Ibnu Hajar dilanjutkan kama kaya dene barang, maksudnya hadis akhraja ingkang sampun mentakhriju ing emma Ibnu Jaririn sapa Imam Ibnu Jarir At-Tabari min tariqi Sa'id bin Abi Arubah, dari jalur Sa'id bin Abi Arubah an Qatadah saking Imam Qatadah an Anasin saking Imam Anas. Qala ngendika Imam Anas, jadi ada informasi lain yang di luar yang disampaikan tadi, sama-sama dari Anas. Qala ngendika sapa Anas iftakhara sampun berbangga diri al-hayyanu sapa dua al-hayyani. Al-hayyu itu kampung itu identik dengan suku. Jadi iftakhara berbangga diri al-hayyani sapa dua kampung, yakni kampung yang diisi al-ausu satu kampung Aus wal Khazrajulan kampung dari kabilah Khazraj. Faqala terus ngucap sapa al-ausu suku Aus, minna arba'atun, minna iku setengah saking kita arba'atun utawi papat. Jadi yang empat itu yang dimaksud itu dari kami ini ada, katanya Aus. Siji man yaiku wong ihtazza kang goncang karena senang, lahu kadwe man atau krono man al arsyu apa ars. Satu, ada orang yang karenanya aras itu bisa goncang, bergembira. Siapa dia? Yaitu Sa'd bin Mu'adz, namanya Sa'ad bin Mu'adz. Wah. Yang kedua, waman dan orang adulat atau adalat yang membandingi syahadatuhu opo persaksian man syahadata rajulaini ing persaksian dua orang. Yang kedua adalah orang yang persaksiannya dia satu orang saja sebanding dengan dua orang. Siapa itu? Khuzaimah bin Tsabitin, nggih menika ya rupane Khuzaimah bin Tsabit. Yang nomor tiga, waman ghassalathu al malaikatu. Jadi wah, gelare keren-keren. Waman dan orang wassalat yang membasuh atau memandikan hu ing eman al malaikatu sapa para malaikat. Sapa jenenge? Yaiku Hanzalah ibnu Abi Amirin, Hanzalah ibnu Abi Amir. Ada di riwayat lain itu tidak wassalatul malaikatu tapi wasilul malaikati, orang yang dimandikan oleh para malaikat. Tidak tahu verifikasinya gimana mandikannya itu. Yang jelas ini kan namanya orang berbangga ya. Kalimatnya ya suka-suka gitu. Kalimatnya suka-suka.
Saya tidak bisa menjelaskan itu gimana untuk malaikat memandikan dia, tapi yang jelas itu pujian lah gitu. Yang keempat, waman hamadhu ad-dabru, waman dan orang hamad kang ngrekso ing man ad-dabru apa kematian. Jadi orang yang dilindungi oleh kematian. Ini di kisahnya Asim. Nah, siapa namanya? Asim bin Abi Tsabitin adalah Asim bin Abi Tsabit. Di kitab Ardul Anfi itu kalau tidak keliru, itu bisa saya cari informasinya. Banyak maknanya ad-dabru di sini. Ada yang bilang ad-dabru ini adalah lebah, ada yang bilang singa, macam-macam. Tapi yang jelas itu maksudnya pujian gitu. Ceritanya Asim bin Abi Thabit ini pernah diancam oleh salah seorang perempuan bahwa kepalanya itu akan dihargai gitu. Tapi dia dilindungi, dia tidak mati-mati di perang Badar, ya tidak mati, dia dilindungi. Terus atas dasar itulah kemudian Sayyidina Umar itu ketika mendapatkan kabar bahwa si Asim bin Abi Thabit ini enggak mati-mati, itu ya sahabat beliau di perang Badar, selamat dia di perang Badar, dia syahidah Badr, dia ikut terlibat dalam perang Badar itu. Nah, ini Sayyidina Umar mendengar bahwa dia adalah orang yang hamadu ad-dabru. Terus kemudian Sayyidina Umar berkomentar, yahfazullahu al-abdal mu'minah, bahwa Allah itu akan selalu melindungi seorang hamba yang mukmin. Yang dia maksud ya ini Asim ibnu Abi Thabit ini. Terus lagi, kenapa dia begitu istimewa itu antara lain karena dia pernah bernadar bahwa dia tidak akan disentuh oleh seorang musyrik, dan dia tidak akan menyentuh orang musyrik. Menyentuh dalam arti mungkin berhubungan, mungkin berinteraksi, mungkin banyak hal lah. Tapi yang jelas dari nadarnya yang begitu mulia itu Allah berkenan melindungi dia gitu. Dan tidak jadi kepalanya diberi, karena ada yang nawar. Makin tinggi tawarannya kan makin terhormat, berarti dia berharga. Kayak di Rufi itu, jadi bajak laut yang paling tinggi harganya berarti paling most wanted, paling banyak dicari. Ya, ini 4 orang ini jadi Sa'd bin Mu'ad, Khuzaimah bin Thabit, Hanzalah ibnu Abi Amir, dan Asim bin Abi Thabit. Ini 4 orang dari suku Aus yang dia oleh diriwayatnya Anas itu disebut lam yajma'hu wairuhum. Jadi selain 4 ini belum ada yang selengkap 4 orang ini dalam mengumpulkan Al-Quran begitu. Akhirnya mendengar komentar itu dari orang Aus, faqala moko menjawab al-Khazraju, sapa orang Khazraj, minna arba'atun, minna iku setengah saking kita, arba'atun utawi wong 4. Kita juga punya kok 4 orang, jama'u kang ngumpulaken sapa arba'a al-Qur'ana ing Al-Qur'an, lam yajma' kang boten ngumpulaken ku ing Al-Qur'an, wairuhum sapa sakliyane arba'ah. Nah, ini memang kata jamaah ini bisa jadi polemik. Mengumpulkan itu mengumpulkan apa maksudnya? Apa menghafal? Apa menulis? Apa menghafal plus menulis? Apa yang kemungkinan terakhir itu? Bahwa yang mendengar, mentaati, dan mengamalkannya. Wah, itu jelas jauh kemungkinannya. Jadi tafsir-tafsir yang 8 yang sudah kita dengar itu menurut Imam Ibnu Hajar, itu nuansanya adalah isbatu dzalik, nuansanya adalah kata-kata itu hadir dalam ma'radil mufakhar, dalam konteks membanggakan sukunya. Jadi ya ojo di nemen-nemen lah memaknai itu, biasa saja gitu. Karena dalam prakteknya sahabat yang terkenal sebagai hufat dan ruwat itu tidak hanya 4 orang itu gitu.
Yang paling masyhur ya 4 orang sahabat Rasul itu yang muttafaq alaih, yaitu ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu dedengkotnya ya itu ungkapannya. Nah setelah mengucapkan itu fadzakara, terus nyebut sapa al-Khazraj hum ing papat itu tadi. Setelah ucapan itu terus disebutkan lagi dari suku Khazraj. Nah di sini siapa saja yang disebutkan itu sudah di atas itu yang disebutkan Anas bin Malik itu. Jadi saya tidak hafal 4 orang itu yang beda-beda kan. Nah itu sudah disebutkan gitulah. Jadi konteksnya itu ma'radul mufakharah, memang dalam konteks membanggakan. Jadi wajar kalau ada hasr. Selain itu juga Imam Asyuti kan menyebutkan bahwa banyak dari para imam-imam ahlul qiraah itu istangkaro al-hasr, jadi mereka menganggap aneh kalau ada pembatasan seperti itu, karena faktanya memang nggak begitu banyak sahabat Rasulullah yang selain 4 itu gitu. Ini menjelaskan itu konteksnya Imam Ibnu Hajar ini. Terus kemudian Imam Ibnu Hajar menjelaskan lagi, qala ngendika sapa Imam Ibnu Hajar, walladzi yadhharu min katsirin minal ahadithi, walladzi lan utawi barang maksudnya informasi, yadhharu kang jelas apa alladzi min katsirin saking kathah minal ahadithi saking pira-pira hadis. Informasi yang paling jelas dari banyak hadis adalah iku anna Abu Bakrin, sak temene Abu Bakar, kana ono sapa Abu Bakar, sahabat Abu Bakar ini yahfadzu iku wis menghafal Al-Qur'an, wis menghafal sudah. Kana yahfadzu itu memang betul-betul menghafal sapa Abu Bakar Al-Qur'an ing Al-Qur'an fi hayati Rasulillah ing dalem mangsa gesangipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang masyhur Abu Bakar nih. Karena Al-Qur'an itu kalau yang lain belum, tapi Abu Bakar ini Al-Qur'an sendiri yang menggelari beliau sebagai sahabat Nabi itu. Idz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, itu ya. Jadi yang digelari sahabat Rasulullah itu antara lain juga Abu Bakar ini orangnya. Ada banyak ayat yang disebut mengenai ada banyak ayat yang menginformasikan pujian terhadap Abu Bakar, antara lain ya ayat tadi itu. Ini jelas ini yahfazul Qur'ana fi hayati Rasulullah. Jadi beliau adalah hufadzul Qur'an ya ruwatul Qur'an Abu Bakar itu gitu. Hanya saja mungkin di sejarah mayor kurang banyak disebutkan dalam riwayat-riwayat sanad di sanad ilmu Al-Quran itu. Yang terkenal ya Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib itu. Jadi sanad Al-Quran yang tembus ke Abu Bakar itu kalaupun ada mungkin disatukan dengan sahabat yang lain gitu. Jadi sanad Al-Quran puncak-puncaknya ya Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, Rasulullah gitu. Yang perempuan-perempuan apa enggak disebut? Wah, nanti disebut jelas itu. Karena bagi yang jadi tidak disebutnya satu sahabat Rasulullah dalam sanad Al-Quran tidak berarti bahwa beliau bukan hufaz atau ruwatul Quran. Ini hanya soal mayor, sejarah mayor dan minor saja. Tapi yang jelas yang diakui menurut Ibnu Hajar itu ya Abu Bakar. Selanjutnya fafis sahihi, moko iku ing dalam kitab Sahih Bukhari, ini Asyuti saja, annahu utawi sak temene Abu Bakar bana iku wis bangun sapa Abu Bakar masjidan ing satu masjid. Terma masjid ini tidak bisa kita bayangkan dengan terma masjid yang kita kenal sekarang tentunya. Ya kalau boleh diartikan ya tempat sujud lah, tidak sebesar yang kita tahu sekarang ini masjid. Pokoknya beliau itu bangun tempat sujud ya, jelas untuk sholat, untuk kegiatan taklim, untuk ngajari generasi-generasi muda pada waktu itu. Bangunnya di mana? Vivina Idari, di halaman rumah beliau.
Fakana moko ono sapa Abu Bakar yaqra'u niku biasa maca sapa Abu Bakar fihi ing dalam masjidnya itu Al-Qur'an ing Al-Qur'an. Wa huwa lan utawi informasi menika mahmulun ikut digawa, ditafsirkan, maksudnya dibawa ke dalam pengertian gitu, maksudnya dibawa itu gitu, dibawa kepada pengertian apa, alama ing atase barang kana kang mudun apa ma nazal kang mudun apa ma nazala iku kana kang ono apa ma nazala iku mudun apa ma minhu saking Al-Qur'an idzaka pada waktu itu. Jadi konteksnya ini karena yaqra'u fihil Qur'ana, ini ya Al-Qur'an yang dimaksud ya yang pada waktu itu sudah turun, belum yang belum turun gitu. Maksudnya yang sudah turun kepada Rasulullah dan sudah disampaikan, Rasulullah masih hidup terus, itu masih hidup pada waktu itu. Jadi ada kemungkinan turun wahyu lagi, dan yang belum turun itu ya belum diakrok oleh si Abu Bakar ini gitu. Tapi informasi yang diberikan bahwa di sini adalah bahwa selain yang 4 orang disebutkan ini, Abu Bakar mestinya jadi nomor 1 gitu, karena beliau itu hufadzul Quran ya qurra'ul Quran gitu. Kira-kira ini yang dimaksudkan begitu. Kala ngendika sapa Imam Ibnu Hajar, wa hadalan utawi informasi menika mimma iku setengah saking barang, maksudnya informasi layur tabu kang ora den ragukan fihi apa ing dalem ma. Alasannya apa? Karena ma'asyiddati harsi Abi Bakrin ing dalem sartane, maksudnya di samping, ing dalem sartane itu di samping kerasnya harsi, rakusnya Abu Bakar, saya terjemahkan pakai rakus saja, rakusnya Abu Bakar ala talaqil Qur'an, ngatasi nampi Al-Qur'an, nompo Al-Qur'an minan Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa firaghi balihi lan legone dodone, bali itu ya dodo saja, legone dodone Abu Bakar lahu kanggo talaqil Qur'an, karena keseriusan Abu Bakar ini terhadap Al-Qur'an yang ingin menerima langsung dari Rasulullah, tidak pernah lepas. Disebut sahib itu ya karena lekatnya Abu Bakar pada Rasulullah, seolah-olah memang nggak bisa lepas Abu Bakar dan Rasulullah itu. Maka kecil kemungkinan Abu Bakar tidak mendapatkan informasi Al-Quran dari Rasulullah. Kecil kemungkinan beliau bukan orang pertama yang mendengar wahyu dari Rasulullah, kecil kemungkinan itu. Jadi kalau ada wahyu turun, kemungkinan besarnya Abu Bakar ini yang tahu duluan gitu. Wahuma lan utawi loro karune, maksudnya Abu Bakar lan Kanjeng Nabi iku bi Makkah, waktu itu masih di Mekah. Selain alasan begitu rakusnya Abu Bakar terhadap talaqil Quran, alasan kedua wa kasroti ai ma'a kasroti mulazamati kullin minhuma lil akhar, akei mulazamati kullin netepini masing-masing dari Abu Bakar lan Kanjeng Nabi minhuma saking Abu Bakar lan Nabi lil akhari kadwilian. Maksudnya karena 2 orang ini saling mulazamah. Abu Bakar yo nang Kanjeng Nabi, jadi sahabat Abu Bakar ini nggih sowan nang Kanjeng Nabi yo nyowani Abu Bakar. Jadi masing-masing memang saling bermulazamah. Abu Bakar menetap ke sisi Rasulullah, Rasulullah pun menetap ke sisi Abu Bakar, sampai hatta qolat, sampai qolat ngendika sapa Aisyah tu Sayyidah Aisyah, innahu sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sapa Rasulullah yakti iku nekani sapa Rasulullah him ing para sahabate, maksudnya Abu Bakar, bukrotan wa asyiya, pagi-pagi wa asyian lan sore-sore malam. Jadi pagi dan sore Rasulullah itu tidak pernah lepas, selalu mendatangi sahabat-sahabatnya itu. Jadi him yang di sini yang dimaksud ini dalam komentar Aisyah itu ya Abu Bakar, meskipun bentuknya jamak, karena untuk memuliakan Abu Bakar.
Petunjuknya mana, indikasi itu didapat dari mana bahwa him ini yang dimaksud adalah Abu Bakar. Ya konteksnya kan memang sedang memuji Abu Bakar gitu. Antara lain indikasi itu bisa dilihat dari hadis ini. Waqat sohalan teman-teman sampun sahih hadisu opo hadis ingkang munine ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, ya ngimami al qauma ing suatu kaum aqra'uhum sopo paling. Aqra'u ini bisa diartikan paling lihai atau paling fasih bacaannya kaum li kitabillahi kaduwi kitab Allah. Maknanya banyak sekali aqra'uhum ini. Bisa paling fasih bacaannya, bisa paling banyak hafalannya, bisa paling jelas bacaannya, bisa paling tahu bacaannya terhadap Al-Quran, banyak sekali. Yang jelas senioritas dalam soal qiraah. Jadi dialah yang berhak mengimami kaum. Gitulah. Terus kemudian waqat qaddamalan teman-teman sampun disiakan hu ing Abu Bakar sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi marodi ing dalem mangsa gerahipun Kanjeng Nabi, ndhisiaken niku imaman hale dadi imam lil muhajirin wal ansor, kaduwe wong muhajirin lan ansor. Jadi ketika Nabi sakit itu Abu Bakar yang dipilih dulu. Jadi senioritas Abu Bakar ini diakui, meskipun mungkin ya secara kealiman mungkin menang Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali sudah sejak kecil memang tidak pernah kedemek kesyirikan, memang tidak pernah itu. Bukan berarti argumennya orang Syiah, enggak, memang begitu. Kalau dari segi kealiman memang yang diakui Sayyidina Ali. Tapi mengapa Abu Bakar yang dipilih? Mungkin karena tuanya beliau, karena senioritasnya beliau dalam hal qiraah, dalam hal pengetahuannya tentang Al-Quran, itu yang lebih adalah Abu Bakar. Jadi masa Abu Bakar nggak disebut dalam 4 orang itu kan aneh itu gitu kira-kira ini. Fadallamu konutuhaken opo informasi hadis niku wau ala annahu ing atase sak temene Abu Bakar kana iku ono sapa Abu Bakar iku aqra'ahum paling koriknya dari kaum-kaum yang ada pada waktu itu. Paling qori atau lebih qori daripada Umar, daripada Utsman, daripada Ali. Karena indikasi-indikasi hadis itu. Intaha selesai apa keterangannya Imam Ibnu Hajar. Atau intaha selesai apa keterangan yang ada di syarahnya Bukhari. Ide seperti ini sudah ada sejak sebelumnya Ibnu Hajar mungkin. Nah, ini informasinya ditunjukkan oleh Asyuyuti. Wasabakolan wis disiihu ing ide ini, komentar seperti ini ila nahwi dzalika, atau wasabakolan wis disiihu ing gagasannya Ibnu Hajar ini ila nahwi dzalika maring saumpamane mengkuno-mengkuno pertimbangan ihtimalun akhir tadi itu. Sapa Ibnu Katsirin, Imam Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir lebih dulu menyampaikan gagasan seperti ini. Terus Asyuyuti sekarang, wah, ini mulai kultu ngucap sapa ingsun dari Asyuyuti. Lakin tetapi akhraja wis mentakhrij Ibnu Asyittah sapa Imam Ibnu Asyittah fil masahif ing dalam kitab Al-Masahif bisanadin kelawan sanad sahihin kang sahih an Muhammad bin Sairin saking Muhammad bin Sairin kala ngendika sapa Muhammad bin Sairin mata Abu Bakrin walam yajma' al-Qur'an. Mata sampun sedo Abu Bakrin sapa Abu Bakar walam yajma' lan dereng ngumpulaken sapa Abu Bakar Al-Qur'an ing Al-Qur'an. Wa qutila, bahasanya mata, meninggal, karena Abu Bakar satu-satunya sahabat Rasulullah yang meninggal secara alami mungkin ya. Bahasanya mungkin begitu. Kalau selain itu yang 4 itu terbunuh semua. Wa qutilan sampun terbunuh Umar sapa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an walam yajma' lan durung ngumpulaken sapa sahabat Umar Al-Qur'an ing Al-Qur'an. Maksudnya jamak ini mengumpulkan ini apa? Ini kan bisa jadi polemik ini. Bisa jadi gagasan bagi orang-orang orientalis.
Lah Quran lo Abu Bakar nak mati lo Quran urung dikumpul sik terjajar di mana-mana. Malah bisa disebut akurat Al-Quran kan bisa saja gitu. Tapi yang nggak bisa dipungkiri kuatnya hafalannya orang Arab itu. Jadi ada sesuatu yang salah sedikit bahkan satu huruf saja itu ketemu gitu. Jadi verifikasinya seperti yang ada di siapa Pedersen, diceritakan Pedersen itu diakui orang Arab dalam soal verifikasi data sebelum ditemukannya member check itu mungkin barusan saja kan sejak dulu sudah ada member check, ada peer debriefing, ada memperlama masa penelitian. Yes, verifikasi data yang sudah didahului oleh orang-orang dahulu ya. Oke, selanjutnya Imam Suyuti tidak menentang itu, cuma ini ada informasi yang modelnya begini, gimana nyikapinya ini. Berarti kan Abu Bakar itu belum jazma Al-Quran, terus Umar juga belum jazma Al-Quran gitu. Iya terusan ini. Nah terus dijawab sendiri. Kala ngendika sapa Ibnu Astata, Imam Ibnu Astata kala jadene Imam Ibnu Astata kala ngendika ba'duhum sapa sebagian para sahabat atau para perawi, sebagian ulama, yakni maksudnya ucapan walam yajma al-Qur'an itu lam yaqra jami al-Qur'ani hifdzan, lam yaqra durung maca sapa Abu Bakar lan Umar jami al-Qur'ani ing sekabehane Al-Qur'an hifdzan secara hafalan. Tapi kalau kitabah sudah ada, tapi secara hafalan belum ada. Maksudnya begini, kalau kita bayangkan di zaman saat ini itu ndonok semaan, belum ada saksi yang menyaksikan bahwa Abu Bakar baca dari awal sampai akhir, itu belum ada. Itu maksudnya lam yajma ta Abu Bakrin walam yajma Al-Quran, itu maksudnya gitu, tidak membaca seluruh Al-Quran hifdzan secara hafalan. Jadi belum ada tradisi kok dadekne mikiri ngadakno khataman Quran bil ghaib ya, perang sing kaya ngono sih. Polemik belum selesai, bahkan kepemimpinan Abu Bakar belum selesai, persoalan khilafati Umar belum selesai, khilafati Umar belum selesai, sibuknya kayak gitu, perluasan ekspansi penyebaran Islam itu ya sulit sekali gitu. Maksudnya apa lamnya jemaah Al-Quran itu gitu, bukan berarti mereka tidak hafal Al-Quran, tidak membaca seluruh Al-Quran secara hifdzan. Kemungkinan lain waqala lan ngendika jarene Ibnu Astata ba'du sapa sebagian ulama sing dia huwa utawi sing dimaksud lam yajma' Quran iku adalah jam'ul mashahifi, adalah ngumpulaken mushaf. Jadi maksudnya itu mushaf belum terkumpul di satu. Abu Bakar wafat itu belum dikumpulkan jadi satu gitu. Meskipun ya informasi ini bisa ditentang juga, karena sebelumnya As-Suyuti sudah menyampaikan bahwa Abu Bakar itu mengumpulkan seluruh naskah dijadikan satu, karena ada informasi di perang Yamamah banyak hufat dan ruwat yang meninggal, Qurra'ul Quran banyak yang meninggal, akhirnya disatukan atas inisiatif dari Umar gitu, dikumpulkan, akhirnya dipegang oleh putrinya. Akhirnya setelah masa Abu Bakar berakhir, mushaf tersebut dipegang oleh putrinya Umar, Hafsah itu, yang kemudian di masa Sayyidina Utsman, naskah itu di masa Sayyidina Utsman, naskah yang dipegang oleh Hafsah itu dipinjam untuk menjadi panduan penulisan Al-Quran, penyetandaran Al-Quran di masa Sayyidina Utsman, seperti sejarah yang sudah disampaikan As-Suyuti itu. Gitu kira-kira. Qala Ibnu Hajarin sampun ngendika sapa Imam Ibnu Hajar waqat waroda dan teman-teman sampun dumugi, maksudnya ada riwayat an aliin saking Sayyidina Ali annahu apa sak temene Sayyidina Ali jama'an iku sampun ngumpulaken sapa Sayyidina Ali Al-Qur'ana ing Al-Qur'an ala tartibin uzuli ing atase urutan turunnya surat dan ayat akiba mautin Nabi, setelah meninggalnya atau setelah suwarginya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah disampaikan.
Akhraja sampun mentakhrij huteng informasi menika Ibnu Abi Dawud sapa Imam Ibnu Abi Dawud. Wa akhraja lan sampun mentakhrij An-Nasa'i sapa Imam An-Nasa'i bisanadin sahihin kelawan sanad kang sahih an Abdullah bin Amrin saking Abdullah bin Amr kala ngendika sapa Abdullah bin Amr jama'atu wis ngumpulaken sapa ingsun Al-Qur'ana ing Al-Qur'an faqara'tu moko maca sapa ingsun bihi ing Al-Qur'an kulalailatin saben wengi. Maksudnya hatam ben bengi. Fabalagha terus teko, maksudnya sampai apa informasi menika, informasi bahwa Abdullah bin Umar itu baca Quran tiap malam hatam. Sampai kemana an-nabiyya teng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala terus ngendika sapa Kanjeng Nabi iqra'hu fi syahrin, iqra' maca sira Abdullah bin Amr hu ing Al-Qur'an fi syahrin ing dalam sak wulan. Suwangi hatam, meskipun sebenarnya tidak ada larangan ya, seseorang baca semalam hatam ndak ada larangan seperti itu, tapi Rasulullah memberikan saran iqra'hu fi syahrin, bacalah sebulan itu ya. Kemarin kalau sesuai informasi kemarin itu yang baca 500 ayat itu sudah dijuluki hafizul Quran, baca saja karena sulit sekali ya baca 500 istiqomah 500 ayat setiap hari. Kalau ayatnya dari Al-Baqarah sampai Al-Baqarah, Ali Imran itu belum 500 Mas. 280 ditambah berapa dia ayatnya itu belum 500 Mas ya. Itu setiap hari bacanya segitu, berapa juz? Ya mungkin pakai metode Fahmi bin Syauqin itu seminggu itu, tapi seminggu hatam. Tapi yang ingin disampaikan dari informasi hadis menika adalah bahwa kelasnya Abdullah ibni Amrin saja sudah jama'atul Quran, apalagi Abu Bakar itu. Secara tidak langsung gitu. Ini kelasnya Abdullah ibnu Amrin saja yang keseniorannya itu lebih senior Abu Bakar itu sudah jama'atul Quran. Tadi Sayyidina Ali sudah jama'atul Quran, tapi akibat mautin Nabi. Kalau ini masih hidupnya Nabi, Abdullah ibn Amr sudah dikumpulkan. Jadi informasi bahwa mata Abu Bakrin walam yajma'al Quran itu memang harus dikontekskan dalam konteks apa, maknanya apa, sehingga tidak terjadi kerancuan itu. Ini antara lain menjelaskan itu. Wa akhrajalan sampun mentakhrij Ibnu Abi Dawud sapa Imam Ibnu Abi Dawud bisanadin hasanin kelawan sanad kang sayan Muhammad bin Ka'ab bin Al-Qurazi saking Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi kala ngendika sapa Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi jama'al Qur'ana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khamsatun, jamaah sampun ngumpulaken Al-Qur'an ing Al-Qur'an ala ahdi Rasulillah ing atase mangsa Rasulullah atau pada masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsatun sapa wong 5 minal ansori saking ansor. Sintenan niku Muadz bin Jabal dan setunggal sahabat Muadz bin Jabal wa Ubadah bin Samit lan Ubadah bin Samit wa Ubay bin Ka'ab dan sahabat Ubay bin Ka'ab wa Abu Darda dan sahabat Abu Darda wa Abu Ayyub bin Al-Ansari lan sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi 5 orang ini sudah mengumpulkan di masa Rasulullah gitu. Jadi kalaupun Abu Bakar tidak lam yajma' Al-Quran, kalaupun Abu Bakar sama Umar itu belum yajma' Al-Quran, maka sahabat yang ini sudah. Boleh jadi beliau tidak melakukan itu karena sudah dipasrahkan pada sahabat-sahabat ini, Muadz bin Jabal, Ubadah bin Samit, Ubay bin Ka'ab, Abu Darda dan Abu Ayyub Al-Ansari. Ini boleh jadi begitu gitu. Pun jama' Al-Quran yang di sini yang dimaksud itu adalah kalau dari pembacaan tadi, jadi Ibnu Asyitatah tadi itu bilang waqala ba'duhum huwa jam'ul mashahif. Jadi yang dimaksudkan jamak di sini adalah mengumpulkan mushaf. Mushafnya dikumpulkan dan yang sudah mengumpulkan 5 orang ini. Wa akhrajalan sampun mentakhrij Al-Baihaqi karena makna yang terakhir begitu kan. Jadi ada yang memaknai yaqra'ul Quran ada yang memaknai bahwa lam yajma' Al-Quran itu maksudnya lam yaqra' jami' Al-Quran hifdzan,
Yang kedua maknanya adalah jam'ul mashahif. Dan kalau dilihat dari konteksnya ini jama' Al-Qur'an ini dalam arti jam'ul mashahif gitu. Wa akhrajalan sampun mentakhrij Al-Baihaqi sapa Imam Al-Baihaqi fil Madkhal ing dalam kitab Al-Madkhal an Ibnu Sairin saking Imam Ibnu Sairin kala ngendika sapa Ibnu Sairin jama'al Qur'ana ala ahdi Rasulillah, jamaah sampun mengumpulkan Al-Qur'ana ing Al-Qur'an ala ahdi Rasulillah pada masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arbaatun sapa wong papat la yukhtalafu ingkang boten diperdebatkan fihim apa ing dalem papat. Ini informasinya kalau dari Ibnu Sairin ini 4 orang. Kalau dari Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi 5 orang. Ya, kalau ini ada bedanya, jadi ini yang tidak diperdebatkan. Siapa saja itu? Mu'adz bin Jabalin, wa Ubay bin Ka'abin, wa Zaid bin Sabitin, wa Abu Zaidin, yang terakhir Abu Zaid. Tidak diperdebatkan. Abu Zaid Al-Ansari, Zaid bin Thabit. 4 orang ini. Kalau Abu Darda masih diperdebatkan. Gitu. Kalau Mu'adz tidak diperdebatkan sudah. Ubadah bin Samit masih diperdebatkan, tapi yang 4 ini belum. Waqtalafulan memperdebatkan atau berbeda pandangan sapa para ulama fi rajulaini ing dalam 2 orang bin thalathatin dari 3. Siapa itu? Abi Darda, satu Abi Darda, wa Utsman, malah Utsman masuk. Nah, jadi Abi Darda dan Sayyidina Utsman. Wakilalan enten sing ngendika atau dikatakan Utsman wa Tamimu Ad-Dariyu. Jadi yang diperdebatkan itu 2, ada yang bilang Abu Darda dan Utsman, ada yang bilang Utsman dan Tamim Ad-Dari. Nah, ini perbedaan. Ya dibiarkan berbeda seperti itu, informasinya seperti itu memang. Kalau ada misalnya kita punya riwayat yang lebih jitu, lebih akurat daripada punya ini dan menginformasikan hal yang lebih pasti, ya silahkan gitu. Tapi kalau saya secara pribadi ini kayaknya final, kecuali ya orang-orang yang itu yang pernah situ kasihkan ke saya itu di Adnan Amal itu yang rekonstruksi sejarah Al-Quran itu, saya belum situ kan memfotokan hasil studi mereka itu ya, mengenai surat-surat yang lebih banyak informasinya. Saya kita belum ya mungkin kalau bisa itu ditelusuri sumbernya itu ya mungkin bisa itu digadukkan nanti ketemunya di mana. Wa akhrajalan sampun mentakhrij sapa huwa, maksudnya Imam Al-Baihaqi, wa Ibnu Abi Dawud dan Imam Ibnu Abi Dawud Anis-Sya'bi. Al-Baihaqi dan Ibnu Dawud mentakhrij hadis Anis-Sya'bi saking Imam Asy-Sya'bi kala ngendika sapa Imam Asy-Sya'bi jama'al Qur'ana sampun mengumpulkan Al-Qur'an ing Al-Qur'an fi ahdin Nabi ing dalem mangsa uripe mangsa gesangipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa sitatun wong 6 mari 5 4 6 Sopan namiku Ubayun, satu Ubay bin Ka'ab, wa Zaid bin Sabit dan Zaid bin Sabit, wa Mu'adz bin Jabalin dan Mu'adz bin Jabal, wa Abu Darda ilan Abu Darda, wa Sa'd bin Abid dan Sa'ad bin Abid, wa Abu Zaid dan Abu Zaid Al-Ansari, wa Mujamma'u bin Jariyata. Ini nama barunya ini 2, Sa'ad ibnu Abid dan Mujamma'u bin Jariyata. Mujamma' bin Jariyata qad akhadha, teman-teman wis mendhet sapa Mujamma' hu ing Al-Qur'an illa surata, ini kecoba 2 surat au salatatan utawa 3 surat titik. Jadi 5, 4 dan 6 ya, informasi beda-beda begitu. Maka dzakarolan teman-teman sampun nyebut Abu Ubaid dan sapa Imam Abu Ubaid fi kitabil qiraat ing dalam kitab al-qiraat. Nyebut napa al-qiraat al-qurra ing pira-pira qurra itu orang yang masyhur dengan periwayatan, ya jelas hafid, jelas hufat itu. Min ashabin Nabi saking pira-pira sahabat Kanjeng Nabi. Fa'adda terus milang-milang, maksudnya menghitung sapa Imam Abu Ubaid minal muhajirina saking kaum muhajirin. Siapa saja milang-milang ing sapa atau menghitung siapa saja al-khulafa al-arba'ata ing al-khulafa al-arba'ah. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, wa Talhah
Berarti berapa sudah ini? 4, 5 wa Sa'dan dan Sa'ad. Sa'dan ini tadi Sa'ad bin Abid ya. Terus kemudian wa Ibnu Mas'udin, Ibnu Mas'ud sudah 7, wa Hudzaifata 8, wa Saliman ibnu Ma'qil yang awal kali kita diskusinya itu dibuka, Salim bin Ma'qil itu yang disebutkan dalam Arba'ah itu, wa Abu Hurairah dan Abu Hurairah berapa sudah? 5, 9, 8, 9, 10. Abu Hurairah ke-10, wa Abdullah ibn Sa'ib, Abdullah bin Sa'ib 11 orang. Wal ubadalatu atau abadilah, para sahabat yang namanya diawali oleh Abdullah. Ini ada Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Amr, Abdullah ibnu Zubair. Jadi 4 itu. Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Amr, Abdullah ibnu Zubair. Ini termasuk ubadalah. Jadi ada yang lain lagi. Kalau 2 orang, Abdullah ibnu Abbas sudah jelas, Abdullah ibnu Umar sudah jelas, putranya Sayyidina Umar. Abdullah ibnu Amr. Nah, yang 2 yang awal itu, yang 2 yang terakhir itu dijelaskan Abdullah ibnu Amr bin As, ibnu As. Jadi ini terjemahnya begitu. Terus Abdullah ibnu Zubair itu maksudnya Az-Zubair ibnu Al-Awwam. Az-Zubair ibnu Al-Awwam tokoh terkenal juga, sama Amr ibnu Al-As juga tokoh terkenal juga. Ya itu kira-kira itu para ubadalah atau abadilah. Kalau abadilah ada wazannya fa'ailah, tapi kalau ubadalah ini bacanya ya boleh dibaca apa saja. Tapi yang jelas itu kumpulan dari orang-orang yang namanya diawali oleh Abdullah. Banyak di ilmu hadis begitu. Wa Aisyah, jadi ada 4 orang, 10, 11 tambah 4, 15. Wa Aisyata 16, wa Hafsata 17, wa Umma Salamata 18. Ini muhajirin saja. Ansornya, wa minal ansori Ubadatu bin Somit, Ubadah bin Somit, wa Mu'adz bin Jabal. Yang jelas ini Mu'adz bin Jabal ini. Wa Mu'adz. Wah, kalau di sini bukan Mu'adz bin Jabal ibnu Nafid, di sini Mu'adznya. Ini repotnya banyak nama. Di sini ibnu Nafid katanya. Tapi kalau yang dari awal tadi Mu'adz bin Jabal, mungkin Nafid itu nama lain dari Jabal itu. Alladzi kang yukna, dikunyai atau dikasih kinayah, nama kunyah, karan anak atau karan bapak. Karan anak ini kayaknya Abah Halimata, kelawan jeneng Abah Halimah. Jadi Mu'adz yang dikenal dengan nama kunyah karan anak, nek Jawa ini karan anak. Kayak saya kan disebut Pak Bi, Bapak Ibiani. Nah, sampean kan Pak Gimi, Bapak Gimi. Abah Halimata, Abah Halimah. Terus Mujamma'u bin Jariyah, Mujamma' bin Jariyah kesebut semua di sini. Wa Fadhalatu bin Ubaid dan Fadhalah bin Ubaid. Terus kemudian wa Maslamatu bin Mukhallad dan Maslamah bin Mukhallad. Jadi dari kaum Ansor itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 orang dari kaum Ansor. Kaum Muhajirin yang paling banyak. Wajar, karena kaum Muhajirin itu membersamai Rasulullah sejak perjuangan awal. Itu wajar. Jadi informasi terakhir ini seolah-olah menjadi rangkuman yang disampaikan oleh As-Suyuti, bahwa yang terkenal dengan Huffazul Quran dan Ruwatul Quran ya 17 ditambah 5 orang ini.
gitu. Termasuk yang perempuan ada Aisyah dan Hafsah, kemudian Ummu Salamah itu, Muhajirin itu. Terus kemudian wasarrahalan, sampun berterus terang, berkata tanpa ada sindiran, berterus terang, tasrih. Sapa Abu Ubaid lan sawasarra waqad sarraha, wasarrahalan sampun berterus terang. Sapa Abu Ubaid bi anna ba'dhum kelawan sebagian dari tokoh-tokoh yang sudah disebut innama akmala, angin pestine akmala nyampurna akehu ing jamul Quran ba'dan nabi sak sampune suwargine nabi. Jadi setelah nabi intikal ke alam malakut sana, ke alam lain, bukan di dunia ini gitu. Fala yaridu alal hasril madhkuri fi hadisi Anasin. Jadi ini ada dua, meskipun di sini diharokati yaridu, tapi bisa juga fala yaruddu. Saya baca pakai yang ini dulu. Fala yaridu moko ora tumeka apa kabar ini, hadis ini alal hasri ing atase pembatasan al madhkuri kang wis den sebut. Maksudnya lam yajma' wiruhum itu. Jadi ini informasi ini tidak datang untuk mendukung pembatasan yang hanya 4 orang itu fi hadis Anasin, dalam hadis riwayat Anas di atas itu. Terus makna kedua, fala yaruddu moko ora nolak apa informasi menika alal hasril madhkuri ing atase pembatasan atau hasar al madhkuri kang wis den sebut fi hadis Anasin ing dalam hadis Anas. Jadi tidak bertentangan lah, karena ini innama akmalahu ba'dan nabi, sementara ungkapannya Nabi khudul Qur'an min arba'atin itu pada masa hidup Nabi. Jadi ya tidak bertentangan gitu. Jadi didamaikan adanya dua atau lebih riwayat yang seolah-olah bertentangan. Jadi enggak ada bertentangannya gitu. Tapi yang jelas bahwa pembatasan itu tidak dimaksudkan bahwa hanya merekalah yang punya hak untuk meriwayatkan Al-Quran, atau bukan hanya merekalah yang layak digelari hufadzul Quran dan ruwatul Quran, tapi banyak yang lain karena riwayat-riwayat yang sudah disampaikan tadi. Wa adalan sampun milang-milang, maksudnya ngitung, memperhitungkan Ibnu Abi Dawud, sapa Imam Ibnu Abi Dawud minhum saking hufadzul Quran lan ruwatul Quran Tamiman ad-Dariyah ing Tamiman ad-Dari yang tadi belum disebutkan di informasi terakhir ini, tapi kan tadi ada namanya itu. Jadi Ibnu Abi Dawud mencantumkan juga nama Tamiman ad-Dari. Wa Uqbah bin Amir lan Uqbah bin Amir, ini nama baru lagi. Titik. Ada lagi yang lain, wa mimman lan setengah saking wong jamaah ingkang sampun ngumpulaken sapa manhu ing Al-Qur'an aidon hale uga Abu Musa utawi Abu Musa Al-Asy'ari. Ini juga termasuk. Jadi ndak tampil sejak awal, tapi di sini ada dimasukkan juga gitu. Siapa yang menyebutkan dzakara sampun nyebutaken huteng informasi terakhir menika Abu Amrin, sapa Imam Abu Amr Ad-Dani, Imam Abu Amr Ad-Dani. Tambihun, wis cukup sampai ning tambihun dhisik, matur nuwun sing akeh, sepuraku sing akeh. Muga-muga dikai tetep istiqomah, dikai tetep semangat, dikai tetep lancar rezekine kabeh, sehat badane, seger waras kabeh keluargane. Muga-muga dadi panenan sesuk ning kono. Ja'ala hadzal amal bainana wa bainakum dukhran lana wa lakum fil akhirah. Matur nuwun sing akeh menawi. Matur nuwun. Tambihun wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu
dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati, fa ya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa maqlati, wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah, wa ya rabbi irhamni bihusni khatimati.